Oke, sebelum ke Bang Ege, saya mau ke Bang Ahmad dulu. Ini untuk melempar nanti materi ke Bang Ege. Bang Ahmad, saya ingin mendalami lagi soal hubungan antara PKS dan juga Gerindra. Selain di pemilu 2019, kita ingat betul ya bersama-sama ya bahwa waktu Pilkada DKI, kan dua partai politik ini yang kemudian mengusung Anies Baswedan dan waktu itu Sandiaga Uno kan. Tapi kan kemudian Sandiaga Uno naik ke menteri, kursi dari Wagub ini kan kosong. Nah, informasinya waktu itu betul PKS memang menginginkan posisi Wagub ketika itu. Betul nggak sih? Ya kalau itu mungkin lebih ke etika politik ya, karena yang mengusung itu kan dua partai utama gitu, Gerindra dan PKS. Tapi itu masa lalu lah gitu. Jadi hal politik seperti itu ya dinamika saja. Tapi ke depan ya tentu kita punya perhitungan, juga punya tanggung jawab untuk mendengar aspirasi dari bawah, dan itu pasti dilakukan gitu. Gak mungkin PKS nih membuat kebijakan nih tanpa mendengarkan kader, simpatisan, dan masyarakat konstituen kita, karena ya partai ini partai berbasis kader, dan memang kalau kita menentukan sesuatu yang mungkin di luar logika mereka, bisa jadi mungkin ya gerak mesin kita nih nggak berjalan gitu, sehingga itu yang dibutuhkan oleh PKS saat ini untuk menggerakkan mesin. Jadi suasana kebatinan PKS itu kalau bisa saya tangkap, berarti saya ingin konfirmasi dulu, makanya suasana kebatinan gini ya, saya yang mengantarkan, tapi kok cuman sebagai partai mengantarkan saja begitu ya, kurang lebih ya? Ya kalau kita sih nggak berpikir situ ya, karena partai politik ini punya tanggung jawab yang penting untuk memberikan kerja terbaik gitu. Jadi apapun dilakukan, bahkan kemarin ketika proses Wagub itu, ya kan kita yang mendorong supaya Wagub itu terisi gitu. Karena kalau enggak ya publik tidak punya pimpinan yang akan membantu kerja Pak Anies dalam 5 tahun pekerjaan mereka gitu. Oke. Bang Ege, benar nggak dengan pertemuan kemarin Pak Prabowo dan Caimin ini mengacak-acak peta koalisi gitu? Dan koalisi yang mana yang digedor-gedor gitu oleh mereka berdua ini? Yang didorong dari Bang Ahmad ini menarik nih, ketika etika politik kalah oleh dinamika politik gitu ya. Itu yang terjadi. Dan saya jadi ingat pidatonya Pak Surya Paloh terakhir tuh, penutup Rakernas, yang dia mengatakan kalaulah calon presiden yang kita usung itu sudah jadi dan lalu kemudian melupakan kita, ya anggap aja lah nasib katanya. Nasib berarti ya. Kurang lebih seperti itulah ya suasana kebatinannya. Hati-hati deh. Ini sama di koalisi colak-colek. Nah, kalau teman-teman ini berkoalisi, kami para komunikolog juga berkoalisi akhirnya. Kami buat asosiasi komunikolog profesional. Nah, ini kami diskusikan. Lalu jawabannya adalah satu, ini memang yang paling puncak nih. Jadi kalau dia sebutkan tadi lebih dari pacaran, tapi belum lamaran, atau lamaran sudah kali ya. Karena gini, saya megang Bang Zazilul yang mengatakan bahwa ini sudah akan menuju 2024, bahkan menyebut Prabowo dan Caimin. Ini adalah tujuan dari koalisi yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau cuma mengatakan kami sama-sama menolak politik identitas, nggak usah koalisi juga semua harus begitu. Kami harus mensukseskan petahana, kecuali PKS, semua juga harus begitu gitu. Tapi ujungnya koalisi ini sudah mulai menunjuk Prabowo dan Caimin. Nanti kita bisa bahas keuntungannya apa. Tapi poin yang kedua, kami juga sama-sama merasa hal yang tadi nih yang penting, yaitu ada koalisi semut merah. Kalau saya nggak keliru 8 Juni, ya. Tiba-tiba ada koalisi, ini naga merah katanya. Ini sama-sama merah sebetulnya ya. Atau koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Itu 18 Juni. Hanya dalam 10 hari koalisi ini bisa saling berselingkuh, misalnya gitu ya. Ini kan menarik. Menuju catatan selanjutnya untuk menanyakan, ini koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini bakal selingkuh lagi nggak ini nanti ke depannya. Jadi maksudnya koalisi ini juga rapuh ternyata, walaupun ini sudah sampai ke puncaknya. Dan saya rasa membawa banyak keuntungan karena lembaga-lembaga survei itu pernah mencoba, kalau ini dipasangkan Prabowo dan Mohaimin, angkanya di sekitar 24, sekian persen. Tinggi ya? Oh ya, yang paling tinggi itu masih tetap ya pasangan-pasangan yang beredar sekarang, tapi angka juga di sekitar 35%. Artinya belum ada yang mendekati 50%. Jadi peluangnya ada. Hanya apakah sesudah ini kemudian baik saling sikut ataukah diobyok-obyok lagi, itu kita nggak tahu gitu. Nah, yang bisa mengobyok-obyok ini siapa gitu? Katakanlah yang main mata gitu ya. Yang masih bisa main matanya siapa Bang Ege kalau gitu? Oh iya, nah saya mau bilang gini, hati-hati dari konteks komunikolog, kami mau mengatakan yang dilakukan oleh teman-teman PKB dan Gerindra ini sebetulnya mereka mencoba mematahkan oligarki survei. Jadi survei-survei ini kan sudah jalan dengan pola pikirnya sendiri. Ini kalau dipasangkan dengan ini pasangan dengan ini. Sekarang betul-betul dijadikan salah satu pasangan. Nah, kalau salah satu pasangan itu sudah dijadikan, maka dia seperti ditaruh di bawah spotlight, artinya
ayo sekarang posisi berbeda, bukan lagi pengandaian. Jadi berapa? Jadi salah satu yang bisa mengobok-obok itu sebetulnya tanpa disadari lembaga-lembaga survei. Mereka tetap mengatakan, misalnya sekarang ya, Mbak Puan, itu kan selalu seperti kena gelembung, ini cuma calon 1 koma gitu. Jadi, wah ini elektabilitasnya cuma 1 koma gitu. Itu terus yang disampaikan, lama-lama orang jangan-jangan berpikir, iya ini memang 1 koma gitu. Jadi, nah ini yang salah satu yang bisa, saya nggak mau masuk ke yang sikut-sikutan dulu, karena pasangan ini masih begitu mesra, walaupun PKS ini menarik juga nih. Jadi PKS itu Habib, ya Abu Salim itu enggak, bukan. Yang satu lagi, Abu Bakar. Itu mengatakan bahwa ya kalau ini koalisi baru ini Kebangkitan Indonesia Raya ini betul bisa bertemu, nggak apa-apa. Tapi kalimatnya yang menarik tuh, selamat jalan, semoga sukses. Ya kan? Ini apakah ciri-ciri orang yang ditinggal patah hati? Ini kita juga belum tahu. Nanti kita tanya ke Bang Fatul ya. Betul loh ya kan, ada ucapan gitu, selamat jalan, semoga sukses. Kita tanya ke Bang Fatul, tapi kita harus jeda dulu lah. Nanti kita kembali sesaat lagi. Oke, saya mau langsung lanjut ke Bang Huda dulu deh, karena nanti 7:30 udah harus lanjut lagi ya. Makanya saya mau ke Bang Huda dulu. Bang Huda, tadi sudah disinggung oleh Bang Ege. Kan ini kan internal PKB kan menyodorkan adalah Prabowo Caimin kan gitu. Kalau catatan saya nyatet nih, Bang ya. Oke, kita coba lihat ya catatan saya di pemilu 2019. PKB waktu itu juga mengusung duet Jokowi Imin join. Terus kemudian juga ada Prabowo Imin poin. Terus di Pilpres 2014 Rhoma Irama waktu itu jadi salah satu bakal capres yang akan diusung oleh PKB. Tapi kan semua itu terus nggak jadi. Nah ini gimana kalau dari PKB? Ya dinamika sekali lagi karena presiden threshold 20%. Tapi kan tergantikan dari sosok santri, akhirnya yang dapat Kiai Ma'ruf yang waktu itu diusung oleh PKB. Jadi ya kalau soal peristiwa 2019 saya kira impas lah. Gitu. Cuman ganti figur saja, tapi sama-sama dari PKB. Oh, figurnya beda, tapi maksudnya polanya sama, pola manuvernya begitu yang mau Anda sampaikan atau gimana tentu nih, beda, tentu beda. Sekali lagi peristiwa 2019 ada incumbent, 2024 nggak ada incumbent. Kilometer nol, artinya semua yang sekarang sedang ingin tampil, terutama ketua-ketua umum, punya kans untuk maju dalam Pilpres 2024. Termasuk apa yang kita gagas terakhir dengan Gerindra. Oke, kalau Bang Ege melihatnya bagaimana kalau tadi yang saya sampaikan itu? Oh iya Pak, perjalanan masih panjang. Tapi kalau dilihat dari definisi koalisi yang sesungguhnya menghadapi Pilpres, ya ini sudah yang paling maju karena berani menyebut Prabowo Caimin. Tapi nanti kalau dalam perkembangan, setelah ini disodorkan untuk mulai dianggap sebagai sesuatu yang real, bukan lagi pengandaian, tapi kan nanti bisa berkembang. Siapa tahu di ujung-ujungnya bisa juga Prabowo Khofifah. Oke, masih banyak lagi. Bentar, Bang Ege. Bang Ege, kita fokus dulu ke PKB dan Gerindra ya. Sebentar, saya fokus dulu ke sana Bang Ege. Artinya gini, tadi kan saya tanyakan, waktu itu kan juga di pemilu 2019 ada Prabowo Imin, terus ada juga Jokowi Imin. Polanya sama, sekarang ini juga Prabowo Imin. Nah, apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh teman-teman PKB ini? Cukup cermat juga nampaknya ya PKB, tidak terburu-buru mengambil langkah untuk atau bisa dibaca lain-lain. sebaliknya. Apa juga yang ingin disampaikan Pak Prabowo, kok datang kemana-mana juga gitu ya, padahal sebelumnya seakan-akan sudah ada batu tulis, saya nggak tahu apakah harus diperbarui batu tulis itu apa enggak gitu ya, tapi ini kan menjadi menarik, semua partai atau semua kandidat calon presiden itu akhirnya harus datang kemana-mana karena justru sudah ada yang membuat koalisi-koalisi gitu, ya kan, seperti koalisi apa yang pertama tuh Indonesia Bersatu, lalu koalisi Semut Merah, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara Nasdem juga sudah punya 3 capresnya. Dan PDI Perjuangan sebetulnya jadi punya 2 kan sekarang. Walaupun nggak akan diakui secara resmi karena masih menunggu, langgamnya itu adalah menunggu Ibu Ketua Umum. Dan ini nggak perlu tergesa-gesa mereka karena bisa maju sendiri. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu, semuanya sekarang mencoba saling mendahului. Tapi kapan mengumumkan finalnya, saya rasa tahun depan. Ya, kecuali ada yang berani. Itu yang kemarin Pak Prabowo sama Caimin belum final tuh? Oh enggak, itu sudah final, terus kemudian final buat hari ini. Boleh nggak dijawab? Ada leg keduanya lagi nanti. Oh ya, sudah final buat hari ini, lalu nanti kan ada perjalanannya gitu. Tapi menjadi menarik adalah itu, Prabowo Puan pun kalau kecuali mungkin pada 1 atau 2 lembaga survei, pada beberapa lembaga survei itu juga kalau dipasangkan, dia hanya bisa kalah pada waktu itu oleh Ganjar dan Erick Thohir. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa kemudian Prabowo sibuk ya juga mencari
ketemu dengan Cak Imin itu kan kalau ketemu kan nggak mungkin tiba-tiba didatengin kan, sudah ada persiapan, jadi ini duduk berdua, yang lain duduk rame-rame gitu, kan menjadi menarik. Kenapa sampai? Nah itu Bang Uda begitu nggak? Apa jangan-jangan memang PKB sama Gerindra juga udah pasang-pasangan itu, elektabilitas antara pasangan itu sudah disimulasikan, akhirnya PKB melihat bahwa Prabowo dengan Caimin ini ya elektabilitasnya tinggi gitu. Dan peluang mendapatkan kotel efeknya lebih tinggi. Nah, itu dia, gitu Bang. Ya merefer omongannya Pak Prabowo sendiri. Ada titik temu, ada kesepahaman antara PKB dan Gerindra. Kita lihat saja. Yang jelas ini sudah agak lebih progres di atas pacaran lah. Oke, berarti yang kemarin sama PKS sama Demokrat belum ada progres apapun gitu ya? Waktu itu bisa dikonfirmasi langsung sama teman-teman PKS, saya kira semangatnya masih kumpul. Baru dan kumpul aja. Sebenarnya juga masih komunikasi terus. Sekali lagi, semua partai berkepentingan membangun koalisi besar. Dan itu yang terbaik. Pak Arsul tuh yang bagus dari P3 kan, artinya dari Koalisi Indonesia Bersatu, mengatakan jangan kasih nama semut merah. Karena yang jalannya bareng-bareng itu yang sama-sama semut hitam. Kalau semut merah itu bakal jalan sendiri-sendiri gitu ya. Dan ternyata 10 hari kemudian ini gini Bang, tapi gini Bang, artinya yang kita highlight adalah masih terlalu dini untuk membaca langkah dari PKB saat ini begitu ya intinya ya. Enggak juga, karena artinya pada hari ini mereka melihat sesudah melakukan perjalanan, walaupun di luar sana nanti kan ada yang selamat jalan, semoga sukses. Yang Demokrat mulai mengatakan, wah itu sih kawin paksa. Kalau yang semut merah ini lebih bersifat keinginan masing-masing gitu. Tapi pada hari ini itu yang dibaca. Oh, kenapa nggak kita pasangkan dengan ini? Sehingga akhirnya ketika Prabowo jalan maupun Cak Imin jalan, orang sudah melihat ini bisa dipasangkan ke depan loh ini gitu. Sudah lebih nyata walaupun belum dideklarasikan gitu ya. Apalagi sampai September 2023 ketika harus mendaftarkan. Tapi pada hari ini langkah yang paling real dari semua yang lain karena berani menyatakan sudah pacaran, selesai tahap itu, tinggal tahap lamaran ya, di atas pacaran lah. Tapi belum bisa dipastikan juga tadi lamaran. Kalau kayak gitu, kalau ke Bang Ahmad gimana? Sejauh ini PKS sudah membuka komunikasi dengan partai mana saja? Apakah kemudian terbuka untuk komunikasi dengan sejumlah partai besar misalnya, punya kursi terbanyak nih? Atau sepakat dengan Bang Abu gitu, selamat jalan, sukses di jalan gitu, kayak Tulus hati-hati di jalan gitu, sama partai lain, gimana? Ya semua partai pasti berkomunikasi dengan semua partai yang lain gitu. Jadi tidak ada satupun yang menutup ruang, tidak ada satupun yang mengunci, karena politik kita ini politik yang kekeluargaan sebetulnya, karena basis Indonesia ini kan semangat gotong royong ya. Jadi hal seperti itu tuh secara sederhana sih sebetulnya semua terbangun, tidak ada satupun yang tidak terkomunikasi. Bahkan apa yang dilakukan PKB kemarin pun juga kita masih komunikasi. Bahkan kan Pak Jazilul sendiri yang juga menyampaikan akan mengajak yang lain juga gitu. Itu bentuk gambaran bahwa koalisi ini juga masih sangat cair karena nanti penentuannya masih agak lama. Tapi kalau sikapnya PKS sendiri Bang begini, kalau PKB, Gerindra sudah ada gitu, KIB sudah ada gitu ya. Nah kalau PKS sendiri gini, posisinya saat ini masih semangatnya adalah membentuk koalisi sendiri atau masih wait and see kita akan merapat pada koalisi tertentu? Ya pertama kita berharap tentu tadi ya kita mendorong lebih dari 2 calon. Bahkan kita bukan hanya berwacana, tapi harapan kami nanti kita akan mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut. Dan nanti publik juga mungkin akan melihat bagaimana prosesnya. Dan komunikasi itu makanya kita bangun ke semuanya. Jadi apa yang dilakukan saat ini seperti milad PKS kemarin, kita mengundang semua partai politik gitu dan menyampaikan gagasannya, dilihat oleh publik, dilihat oleh kader PKS, dan mereka pun juga akan menilai karena nanti pengambilan keputusan kan berproses kalau internal partai politik ini, dan nanti pada ujungnya baru kita akan lihat seperti apa. Tapi yang jelas kita juga berharap bisa lebih cepat, lebih baik karena proses untuk pembentukan koalisi ini kan juga butuh waktu untuk mengangkat calon yang akan kita usung gitu. Oke, tapi apa yang terjadi hari ini masih serelevan nggak dengan disampaikan oleh Bang Abu? 2024 PKS ada di pemerintahan. Oh kita jelas ya, nggak ada satupun partai politik yang tidak akan menyatakan ingin menang gitu. Semua ingin menang. Makanya proses pemenangannya itu baik dengan pemenangan di partai politik kita, kotel efek di capres-cawapres, bahkan nanti mungkin kalau ada lebih dari 2 calon tentu kan kita akan ada putaran kedua kemungkinan, dan itu waktu yang tepat juga kita untuk menentukan akan mendukung siapa gitu misalnya ketika ada putaran kedua. Tentu proses itu berlangsung terus dan memang itu salah satu niat kami
untuk menyatakan bahwa kita siap menang di 2024 dan siap masuk dalam pemerintahan di 2024. Tapi itu yang menarik karena mereka menargetkan menang baru masuk pemerintahan. Ada juga partai yang nggak menang tapi tetap ingin di pemerintahan. Itu juga menarik loh. Jadi targetnya mau menang mau kalah kayak pokoknya di pemerintahan. Oke, baik. Ini sebenarnya diskusinya menarik sih, tapi sayang sekali ya waktu kita terbatas ya, Bang ya. Tadi kita lanjut lagi ya kalau ada koalisi baru atau mungkin ada update nih nanti lamarannya tanggal berapa ya Bang ya? Nanti mau dikasih tahu nanti. Tapi saya setuju tadi bahwa koalisi ini Singkat dengan saja, Bang cepat Ege, terbentuk, waktu kita terbatas. itu kita menghindari hanya terjadi satu pasangan yang diciptakan untuk mendapat lawan yang lebih lemah. Dan itu bisa diatur dengan aneka cara gitu ya. Nah itu yang sedang dihindari, silahkanlah berkoalisi gitu. Oke, baik Bang Ege terima kasih, Bang Syamsulhuda terima kasih, Bang Fatur juga terima kasih. Sudah hadir bersama kami, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.